Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Nah, kali ini kartu prakerja gelombang 9 sudah dibuka. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silahkan mendaftar. Nah, di sini saya akan menginformasikan dengan jelas bagaimana cara mendaftar kartu prakerja gelombang 9 ini. Nah, untuk kartu prakerja gelombang 9 ini dibuka hari ini tanggal 17 September pukul 12 siang. Nah, nanti akan ditutup tanggal 21 September pukul 12 siang juga. Nah, cara pendaftaran yang saya sajikan ini nanti juga bisa digunakan untuk prakerja gelombang selanjutnya, baik kartu prakerja gelombang 10, 11, 12 hingga sampai kartu prakerja itu selesai. Apa kabarnya sahabat kartu prakerja dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan cara mendaftar kartu prakerja. Nah, di sini saya mendaftar kartu prakerja untuk gelombang 9, tapi cara ini juga bisa digunakan untuk mendaftar kartu prakerja baik gelombang 9 nantinya 10 sampai seterusnya. Karena pada intinya cara pendaftarannya itu sama, hanya ada perbedaan pada gelombang 1, 2, dan 3, sedangkan gelombang 4 ke sini 4, 5, 6 sampai 8 ini ada perubahan, yakni ada penambahan data, yakni nomor kartu keluarga. Oke, yang perlu disiapkan sebelum mendaftar, teman-teman pastikan sudah menyiapkan foto KTP dengan ukuran maksimal 2 MB. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan nomor kartu keluarga. Kemudian teman-teman juga menyiapkan alamat email yang valid atau yang bisa diakses atau dibuka. Kemudian nomor HP. Nah, baik, kita langsung saja cara mendaftarnya. Teman-teman bisa langsung buka alamat prakerja.go.id di browser handphone teman-teman masing-masing. Kemudian kita masuk ke halaman prakerja.go.id. Nah, tampilan halamannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat-lihat dulu tampilannya, bisa scroll ke bawah. Di situ ada penjelasannya, apa itu kartu prakerja, kemudian program kartu prakerja, kemudian bagaimana cara daftar, kemudian ada syarat pendaftarannya, yaitu warga negara Indonesia minimal 18 tahun, kemudian sedang tidak mendirikan pendidikan formal. Kemudian di bawahnya juga ada, tentang tes motivasi, dan di bawahnya lagi juga ada mitra platform digital. Oke, kita langsung saja coba mendaftar. Langsung aja kita klik yang daftar sekarang. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita harus memasukkan alamat email kita yang aktif dan bisa diakses atau bisa kita buka. Yang jelas kita tidak boleh lupa password emailnya. Jangan sampai kita sudah mendaftarkan alamat ini kita lupa password alamat emailnya. Kemudian kita buat password untuk akun prakerja kita. Di sini passwordnya harus terdiri huruf dan angka, minimal 8 karakter. Nah, kalau sudah, teman-teman klik di sini centang saya menyetujui persyaratan dan ketentuan dan kebijakan privasi yang berlaku. Nah, kalau sudah, kita klik daftar. Tunggu prosesnya. Nah, maka tampil seperti ini. Cek email kamu. Nah, kita harus mengecek kotak masuk di email kita. Ini untuk memverifikasi pendaftaran akun prakerja kita. Nah, kita langsung buka email kita. Apakah sudah masuk verifikasinya? Nah, ini saya buka. Nah, ini sudah masuk dari kartu prakerja, verifikasi email untuk registrasi prakerja. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian scroll ke bawah. Di sini ada keterangan verifikasi email kamu. Kemudian kita klik verifikasi email sekarang. Nah, maka kita akan masuk ke halaman browser lagi. Nah, maka tampilannya seperti ini. Email terverifikasi. Selamat, email kamu sudah berhasil terverifikasi di platform kartu prakerja. Selanjutnya kita langsung menuju dashboard kartu prakerja. Kita kembali ke halaman awal. Kita harus login kembali ke akun prakerja kita. Kita masukkan email lagi yang kita gunakan untuk mendaftar tadi. Selanjutnya kita masukkan password. Kemudian klik
login. Nah, tampilannya berubah seperti ini. Di sini ada keterangan, yang pertama itu ada verifikasi KTP, kemudian kedua itu data diri, kemudian yang ketiga itu nomor HP. Kita yang pertama verifikasi KTP dulu. Nah, di sini kita masukkan 16 digit nomor KTP kita. Selanjutnya kita masukkan nomor kartu keluarga, kemudian tanggal lahir. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Klik. Nah, biasanya tampilannya ada yang seperti ini. Tidak valid. Data tidak sesuai, pastikan kamu mengisi data dengan benar. Info lebih lanjut hubungi CS. Nah, kita teliti lagi apakah data kita ada yang salah dalam pengisian. Biasanya ini karena kita salah dalam pengetikan tanggal lahir. Atau kalau emang tanggal lahirnya sudah benar, bisa saja nomor KTP kita belum terdaftar di Dinas Kependudukan atau belum eKTP. Kita coba, kita periksa ini apa kendalanya. Nah, ternyata tanggal lahirnya salah ketik, yang harusnya tanggal 21 di sini berubah jadi tanggal 20, makanya tidak valid. Artinya teman-teman cek lagi kalau ada tampilan seperti itu, biasanya karena tanggal lahirnya. Dicek lagi. Nah, kalau sudah, kita klik lanjutkan. Nah, sudah berhasil. Nah, artinya tadi ada kendala, kita salah ketik atau salah klik tanggal lahirnya. Kemudian tampilannya kemudian kita harus mengisi data diri kita. Di sini kita harus melengkapi data diri kita, mulai dari alamat email, nama lengkap, kemudian isi alamat sesuai KTP, kemudian pilih provinsi, kemudian pilih kabupaten, kemudian pilih kecamatan sesuai tempat tinggal kita, kemudian pilih jenis kelamin, kemudian pendidikan terakhir yang kita tamatkan, misalkan SMP atau SMA, status perkawinan, teman-teman isi sesuai statusnya, belum kawin atau sudah kawin. Kemudian jumlah tanggungan. Nah, ini biasanya kalau kita sudah berkeluarga, kita punya anak berapa, misalkan 2, klik 2. Atau kalau belum menikah berarti biasanya belum punya tanggungan, pilih aja 0. Atau belum menikah tapi punya adik, bisa saja klik 1. Kemudian status kebekerjaan, kita klik misalkan sudah bekerja atau tidak bekerja. Nah, kemudian kita isi pelatihan yang ingin diikuti. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah jenis pelatihannya. Nah, di sini saya pilih yang teknik elektronik dan otomotif. Kemudian selanjutnya kita harus mengupload file KTP kita atau foto KTP kita. Pastikan teman-teman sebelumnya sudah menyiapkan foto KTP-nya. Nah, ini foto KTP-nya seperti ini posisinya. KTP-nya harus terlihat semua dan ukurannya maksimal 2 MB. Kita klik pilih file KTP, cari di galeri kita. Nah, kalau sudah terupload nih, otomatis terupload. Nah, kalau sudah terupload, kita klik yang di bawah, kita centang saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujurnya. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita harus melengkapi nomor HP kita, verifikasi nomor handphone. Masukkan nomor HP untuk menerima SMS kode OTP. Nah, kita masukkan nomor HP kita yang aktif, yang bisa menerima pesan. Dan di sini catatannya, pastikan nomor HP yang kamu daftarkan sudah sama dengan nomor HP yang terdaftar pada pilihan rekening e-wallet yang akan kamu gunakan di bawah ini. Artinya kita gunakan nomor HP yang sama yang nantinya juga digunakan untuk nomor rekening e-wallet kita, misalkan OVO, link aja ataupun GoPay, nggak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti insentifnya tidak cair. Nah, kita ketik nomor HP kita, kemudian kalau sudah kita klik kirim, maka kita harus mengisi nomor kode OTP yang telah dikirim ke HP kita. Ini saya sudah menerima kode OTP-nya, saya masukkan langsung kodenya. Kemudian kalau sudah, klik verifikasi. Nah, maka ada tampilan selanjutnya seperti ini. Pernyataan pendaftaran. Apakah Anda sedang sekolah atau kuliah? Saya jawab tidak. Kemudian, apakah kamu seorang pejabat negara? Tidak. Apakah kamu seorang aparatur sipil negara? Tidak. Kemudian klik berikutnya. Apakah kamu seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia?
Saya jawab tidak. Klik berikutnya. Apakah kamu seorang anggota kepolisian negara Republik Indonesia? Saya jawab tidak. Klik berikutnya. Apakah kamu seorang kepala desa dan perangkat desa? Saya jawab tidak. Klik berikutnya. Apakah kamu seorang direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah? Saya jawab tidak. Klik berikutnya. Apakah saat ini Anda menganggur? Saya jawab iya. Kemudian, apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Saya jawab iya. Apakah Anda menjadi menganggur karena adanya COVID-19? Saya jawab iya. Nah, maka kita sudah mengisi pendaftaran. Nah, tampilan di sini tampilannya pendaftaran selesai. Terima kasih sudah mengisi pernyataan kamu. Pernyataan kamu isi sudah berhasil disubmit. Kemudian kita klik OK. Nah, tampilan selanjutnya tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, kita harus mengisi tes yang sudah disiapkan dari prakerja. Di sini ada penjelasannya terkait tes dan motivasi dasar. Keterangannya, sebagai persyaratan untuk menerima kartu prakerja, kamu perlu mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Sebelum mengerjakan, pastikan kamu berada di tempat yang kondusif. Pastikan kamu berada di tempat yang konek internetnya stabil. Bila perlu, kamu bisa menggunakan alat bantu coret seperti kertas dan pensil pulpen untuk menyelesaikan soal. Nah, kenapa perlu menyiapkan kertas dan pensil? Karena di tes tersebut ada mata pelajaran matematika atau hitungannya. Selanjutnya, mengenai tes berisi 18 soal dengan durasi maksimal pengerjaan 25 menit. Jika waktu habis, tes akan dianggap selesai dan dikirim secara otomatis. Tes yang diuji berupa soal motivasi dan kemampuan dasar. Nah, kalau kita sudah siap, kita langsung klik mulai sekarang. Nah, ini contoh soalnya. Teman-teman nanti bisa mengerjakan isi sesuai yang teman-teman anggap jawabannya benar. Di sini saya tidak akan menampilkan semuanya karena waktu durasi terlalu lama. Teman-teman nanti bisa mengerjakan secara langsung karena tesnya hanya kemampuan dasar seperti motivasi dan menghitung. Nah, saya percepat. Nah, ini saya di soal terakhir. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan waktunya karena waktunya hanya 25 menit. Teman-teman harus selesai sebelum 25 menit. Nah, ini soal terakhir. Nah, kalau sudah, maka tampilan terakhir konfirmasi jawaban. Sudah yakin dengan jawabanmu? Nah, kalau belum, kita klik belum. Teman-teman mau ngecek ulang silakan, atau kalau sudah yakin klik ya sudah. Nah, selanjutnya tampilannya tes selesai. Tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera kami evaluasi. Cek dashboard sekarang. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Ikuti seleksi. Terima kasih telah mengikuti tes. Klik gabung pada gelombang yang sesuai preferensimu untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Nah, saya akan gabung pada gelombang 9. Nah, cara ini juga sama, nanti ketika prakerja gelombang 9, 10 dan seterusnya kita tinggal klik gabung. Kalau kita tidak lulus gelombang 9, bisa gabung ke gelombang selanjutnya, tidak perlu mendaftar lagi, hanya cukup klik gabung aja. Selanjutnya saya klik gabung, kemudian tampilannya konfirmasi pilihan, bergabung dengan batch berikutnya gelombang ke-9. Nah, klik ya gabung. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ada lembar persetujuan prakerja. Di sini ada keterangan nama, kemudian alamat, kemudian nomor induk KTP kita, kemudian tanggal lahir, dan di bawah ada pernyataannya. Di sini pernyataannya yang pertama, semua informasi dan atau data yang saya berikan adalah secara sukarela dan merupakan data atau informasi yang benar dan disampaikan secara akurat. Kemudian poin B, ya saya menjamin telah menaati segala peraturan yang berlaku terhadap program Kartu Prakerja dan tidak melakukan kecurangan dan atau pelanggaran lainnya dalam melakukan pendaftaran program Kartu Prakerja. Dalam hal saya melanggar pernyataan dan jaminan ini, saya bersedia dituntut dan mengganti kerugian negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya kita tinggal klik ya saya menyetujui. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ya, pendaftaranmu sedang kami evaluasi. Gelombang pilihanmu di sini keterangannya gelombang 9. Nah, artinya kita sudah mendaftar, kita sudah gabung ke gelombang. Nah, saat ini sedang dievaluasi atau
diseleksi oleh pihak prakerja. Untuk pengumuman lulus dan tidaknya nanti silakan ditunggu sampai pendaftaran gelombang itu ditutup. Nanti ada informasi kalau tampilannya belum berhasil artinya kita belum lulus. Kalau tampilannya selamat dan disertai dengan ada nomor kartu prakerjanya, ada saldo yang dalam proses, kemudian sambung rekening dan sertifikat, itu artinya kita lulus prakerja. Oke, itulah tadi cara pendaftaran kartu prakerja. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman yang mendaftar kartu prakerja segera lulus. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kartu prakerja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.